Baik pemirsa, kita akan kembali membaca, menganalisa bagaimana pertemuan yang terjadi atau agenda yang dilakukan oleh Wapres Gibran Rakabuming Raka. Mas Alex, selain menemui Wapres ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno, Wapres Gibran ini juga bertemu dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Ini agenda dan pesan yang disampaikan sama tidak sih Mas? Ya. Kalau dengan Bang Dasko, saya melihatnya ini lebih kepada konsolidasi internal ya. Koalisi Indonesia Maju lah, lebih ke situ. Ini Bang Dasko ini kan Ketua Harian Gerindra, ya politisi senior, dan merupakan tokoh sentral, tokoh kunci dalam Koalisi Indonesia Maju. Beliau ini kepercayaan Pak Prabowo juga, Presiden Prabowo yang sering tanda kutip dipakai sebagai eksekutor atau mewakili Presiden Prabowo untuk membangun komunikasi politik kepada tokoh-tokoh sentral di tokoh-tokoh politik di Republik ini. Jadi ini lebih menunjukkan kepada koordinasi dan sinergi yang baik tentunya di internal Koalisi Indonesia Maju. Jadi melalui Bang Dasko ini, Wapres Gibran juga perlu meningkatkan tentunya melalui Bang Dasko komunikasi politik dengan baik dengan sesama partai Koalisi Indonesia Maju, ya tentunya juga dengan tokoh-tokoh politik lainnya. Jadi memang di situ peran pertemuan antara Wapres Gibran dengan Bang Dasko, koordinasi dan sinergi untuk komunikasi politik kepada tokoh-tokoh bangsa lainnya, termasuk tokoh-tokoh di Koalisi Indonesia Maju. Baik Mas Alex, Bunda Leli atau Prof. Leli, ini kalau kita coba bandingkan pertemuan antara Wapres Gibran dengan Sufmi Dasko Ahmad dan juga pertemuan Wapres Gibran dengan Pak Tri Sutrisno, kita nggak tahu nih menu yang ada tuh sama atau tidak. Karena dalam unggahannya kalau menu pertemuan dengan Sufmi Dasko Ahmad, menunya mie bakso, nasi dendeng balado, dan tumis daun pepaya. Apakah menu dan pesannya sama dengan yang ada di meja kediaman Pak Tri Sutrisno? Nah, kan yang ditemui beda. Jadi ada juga nih, saya terpaksa minjem teorinya Gode. Namanya itu role strain. Jadi tekanan peranan. Jadi memang Dasko kan komposisi dia adalah kapasitasnya adalah sebagai legislatif, anggota DPR kan. Ya. Lalu sebenarnya kan adalah kita itu kan tidak menganut pemisahan kekuasaan ya Bang ya, tapi kita pembagian kekuasaan dalam teorinya Montesquieu itu. Karena itu sulit memisahkan antara peranannya Dasko sebagai wakil ketua DPR sama di Gerindra gitu loh. Jadi dalam hal ini terdapat tekanan peranan yang semestinya dia mainkan untuk membuat segala sesuatunya tidak menemui konflik. Gitu loh. Nah, karena tidak ingin adanya konflik, pertemuan antara Gibran toh eksekutif, Pak Prabowo eksekutif, Dasko legislatif. Tapi dalam posisi ini tadi seperti dijelaskan tadi bilang dia kan kepercayaan Pak Prabowo. Nah, jadi di sini rakyat sebenarnya sulit melihat karena seharusnya perannya beda gitu. Nah, namun karena ini menjaga keseimbangan antara eksekutif dan legislatif kan selalu pasang surut nih Ken. Hubungan kewenangan antara DPR sama pemerintah kan selalu dari dulu selalu pasang surut. Zaman Orde Baru kan eksekutif yang lebih kuat, legislatif yang lebih lemah. Tapi kali ini dengan komposisi yang ada di DPR. Nah ini seperti ingin disamakan seperti itu. Mau tidak mau harus sama deh Ken. Sebab kan bagaimana mungkin orang-orang yang ada di DPR, ketua partainya kan ada menjadi menteri, jadi presiden, dan seterusnya. Jadi memang harus ada keseimbangan komunikasi politik yang dibangun. Paling tidak Gibran juga pasti nanya nih, gimana nih Pak Tri, besok gua temuin, saya ketemu dulu sama Pak Dasko nih gitu. Pasti ada kejadian di belakang panggung, tapi di panggung tengah kejadiannya ada pertemuan antara panggung depan sama panggung belakang. Itu baru teori dramaturgis namanya. Nah, ketika ini terjadi misalnya ya, Pak Dasko bisa menyampaikan sesuatu nih. Boleh jadi juga telepon Pak Tri itu bahwa nanti Gibran akan datang, boleh jadi.
Saya kira orang-orang yang dari Projo atau menteri-menterinya sendiri lagi-lagi belum tentu tahu. juga menjadi moderator, jadi jembatan, begitu. Menjadi mediator dalam komunikasi politik itu namanya, bukan menjadi moderator. Oh, mediator. Kalau seminar kita, ya. Oke. Jadi yang mengatur lalu lintas pembicara itu moderator, gitu kan? Ini kan mengatur lalu lintas juga pembicaraan antara Wapres Gibran dengan pertemuan yang lain. Ya. Oke. Tapi Prof Lili memandangnya juga seperti apa? Punya pandangan yang berbeda? Ini manuver atau silaturahmi, kalau kemudian pertemuan dengan Sufmi Dasko Ahmad, apakah memang konsolidasi internal atau ada agenda lain? Saya kira bisa konsolidasi internal dalam konteks pemerintahan, hubungan eksekutif legislatif, bisa juga konsolidasi buat Mas Gibran. Karena yang berkepentingan kan Mas Gibran. Kalau dilihat ketika posting foto itu. Ketika Pak Dasko ketemu Ibu Mega dan Ibu Puan, Pak Dasko yang memposting di IG-nya. Berarti yang punya kepentingan bahwa saya udah komunikasi dengan Ibu Mega. Kita wallahualam apa komunikasinya. Nah, ketika sekarang Mas Gibran memposting ketemu dengan Pak Tri Trisno dengan Pak Dasko, berarti juga ada sesuatu yang dituju. Jadi yang memposting yang punya kepentingan ya, Prof? Bahwa persoalan hubungan yang katanya isu-isu tadi ada ketegangan dan sebagainya, udah nggak apa-apa tuh. Nggak ada masalah gitu. Kan sebelumnya kan ada isu ketika Mas Wapres nggak salaman dengan beberapa menteri bahwa ada hubungan yang nggak baik. Kemudian diposting senyum dengan AHY, senyum dengan Pak Bahlil, itu udah clear gitu kan. Jadi recovery-nya seperti itu ya, Prof? Nah, sekarang menunjukkan bahwa dengan DPR juga baik gitu. Karena ya mohon maaf gitu loh, meskipun ketuanya Mbak Puan, tapi posisi sentral saya ikut Bang Alek ada pada Pak Dasko. Kan beberapa produk undang-undang lobby-lobby yang dilakukan oleh Pak Dasko selesai dan cepat. Nah, jangan-jangan lagi-lagi lah, kita kan nggak tahu karena memang cuma makan siang aja, kita nggak tahu di belakangnya apa, beberapa hidangan. Apakah di situ ada komunikasi politik juga? Apakah bicara juga yang tadi disebutkan tentang pemakzulan? Tetapi orang memaknai pasti gitu, memaknai karena isu sentralnya adalah tentang pemakzulan. Apapun langkah Mas Gibran ketemu dengan tokoh-tokoh politik pasti dikaitkan dengan pemakzulan. Nah, konteks ini adalah ketemu Pak Dasko pasti ada hubungan dengan pemakzulan. Saya tuh udah berkomunikasi dengan Pak Dasko. Pak Dasko adalah Ketua Harian Gerindra, orang kepercayaan Pak Prabowo. Kedua, Pak Dasko adalah posisi sentral meskipun wakil ketua DPR, tetapi dia memegang posisi sentral di DPR. Maka dengan bertemu itu juga bisa mengambilkan pesan, tolong jangan teruskanlah. Nah, saya gitu loh. Saya udah bertemu, ya jangan teruskanlah tentang isu pemakzulan. Satu sisi, bisa sisi lain juga Pak Dasko mungkin meminta juga, meminta kepada Pak Gibran tentang apa-apa. Kita nggak tahu juga kan, soalnya ada persepsi juga bahwa Pak Gibran ini terus membangun citra seperti ingin melebihi Pak Prabowo. Seperti one man show. Seperti one man show kemana-mana. Kita nggak tahu. Wallahualam kan karena memang Mas Gibran cuma makan siang dan senyum-senyum kan, keduanya bahagia gitu kan. Berarti happy ending kan pertemuan itu. Tapi memang Bang, komunikasi politik itu ya Ken ya, dia tuh yang menerjemahkan bukan penyampai pesan, penerima pesan. Itu sebab ketika misalnya Mas Gibran gak nyalamin menteri, netizen yang berkomentar. Karena mereka yang mempersepsi. Sementara dalam pikiran Gibran, gue gak sengaja nih karena banyak yang harus disalami, lewati dulu. Pada akhirnya harus duduk misalnya, boleh jadi seperti itu. Lalu kemudian harus diperbaiki dengan dia foto bersama dan sebagainya. Demikian juga pertemuan dengan Pak Tri Sutrisno. Persepsi publik tentu Pak Tri Sutrisno sama si Gibran pasti saling berhadapan-hadapan tuh. Berhadapan di mana sih? Iya, saling begini ya gitu ya. Harus ada pertemuan ini yang menunjukkan mereka tuh sebenarnya juga bisa mempertemukan berbagai gagasan secara bersama.
dalam kapasitasnya melalui apa yang saya sampaikan juga tadi. Jadi kan, menghadirkan jawaban untuk menjawab persepsi publik itu ya, Prof. dengan Eli, persepsi lagi selanjutnya. Baik. Nah, Mas Alek, menutup mungkin bagaimana kemudian agenda berikutnya nih yang kita bisa lihat dari Wapres Gibran. Artinya tidak dipungkiri bahwa setiap kunjungan yang dilakukan oleh Wapres Gibran Raka Buming Raka ini juga punya makna politis ya, Mas? Dan membangun citra. Ya. Tadi sudah dijawab, iya. Ya, jadi memang harus sejalan dengan apa yang sering disampaikan dan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo, ya, yaitu politik keseimbangan, politik persatuan. Ya, hari ini, ya, Wapres Gibran ini tanda kutip adalah sosok yang sering dipakai oleh katakanlah lawan-lawan politik untuk menyerang ataupun membuat tanda kutip kegaduhan, ketidakstabilan pemerintahan. Jadi memang sangat penting komunikasi politik yang dilakukan oleh Wapres Gibran kepada tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh senior, tokoh-tokoh militer, tokoh-tokoh partai koalisi pendukung maupun di luar koalisi pendukung. Jadi memang menurut saya memang langkah itu penting, sangat penting untuk dilakukan oleh Wapres Gibran demi kepentingan tentunya bisa berjalannya dengan smooth, dengan baik program-program pemerintahan Prabowo Gibran. Demikian. Oke, baik, kita tunggu ke depan apalagi kemudian manuver atau silaturahmi politik yang akan dilakukan oleh Wapres Gibran Raka Buming Raka. Terima kasih untuk perbincangannya malam hari ini yang luar biasa. Prof. Leli, Prof. Lili dan juga Mas Alek, terima kasih. Sehat selalu semuanya dan usai